Udah gak ada lah. Nah, sambil yang lain mendengarkan, ambil share screen-nya Satrio, saya bisa langsung dari TV saya, ya. Jadi saya lanjutkan. Di sini cuaca itu keadaan fisik atmosfer yang sesaat, lingkungannya itu lebih kecil. Contoh kalau kamu keluar itu ada suasana panas, suasana dingin, kelembabannya tinggi, kelembaban rendah, nah itu, ya, itu namanya cuaca. Tapi kalau iklim itu peluang statistik keadaan cuaca rata-rata atau keadaan cuaca jangka pandang pada suatu daerah yang luas dan kurun waktunya lama. Yang normal adalah 30 tahun. Jadi data iklim itu diperlukan paling normal itu 30 tahun. Dengaran suara Bapak ya? Rian, suara Bapak terdengar ya? Kedengeran Pak, kedengeran. Ya Pak, jelas Pak. Jelas Pak, jelas. Jelas, alhamdulillah kalau jelas. Nah, selanjutnya Ya dengar. Dong. Selanjutnya, ruang lingkup dari meteorologi dan klimatologi. Itu ada 4, ya kan? Yang pertama adalah meteorologi fisik. Berikutnya meteorologi dinamik. Kemudian yang ketiga meteorologi sinoptik. Dan 4 meteorologi terapan. Nah, masing-masingnya adalah meteorologi fisik membahas struktur dan komposisi atmosfer. Pemindahan radiasi elektromagnetik dan gelombang bunyi atau akustik dalam atmosfer. Proses-proses fisik yang terjadi pada pembentukan awan, presipitasi atau hujan, listrik di atmosfer, dan fenomena lain yang erat kaitannya dengan disiplin ilmu fisika dan kimia. Sedangkan yang dimaksud dengan meteorologi dinamik menggunakan pendekatan analitis yang didasarkan pada prinsip-prinsip dinamika fluida. Ya, jadi dinamika yang bisa cair, bisa gas, ya kan, bisa berupa pada padat fluida yang seperti cairan. Selanjutnya meteorologi sinoptik mencakup deskripsi, analisis, dan perakiraan gerak atmosfer pada skala yang lebih relatif besar. Satrio dimainkan halamannya pasnya sama dengan saya. Sudah masuk ruang lingkup ya. Nah, biasanya sinoptik ini dilakukan pada semua stasiun meteorologi. Subdisiplin dari meteorologi sinoptik merupakan lanjutan dari pendekatan empiris. Empiris itu adalah pendekatan yang dari pengalaman kita, ya kan, orang-orang ahli cuaca. Dalam analisis dan perakiraan cuaca yang dikembangkan awal abad ini, setelah dipasangnya stasiun-stasiun pengamat yang menyediakan data cuaca suatu wilayah secara simultan. Ada dong. 4 meteorologi terapan. Aplikasi meteorologi yang banyak digunakan untuk berbagai bidang ilmu yang terkait erat seperti infrastruktur meteorologi, meteorologi satelit, urban meteorologi, biometeorologi, agrometeorologi. Nah, infrastruktur meteorologi adalah meteorologi infrastruktur. Jadi kalau pembuatan jalan, pembuatan bendungan, pembuatan waduk itu menggunakan data meteorologi. Meteorologi satelit yang saat ini banyak digunakan seperti satelit yang ada dari Amerika, NOAA, dari Jepang, GMS, geostasioner meteorologi satelit, atau pesawat satelit yang diluncurkan oleh Cina, oleh India, ribuan Mas di angkasa. Urban meteorologi adalah meteorologi yang berbicara masalah perkotaan.
biometeorologi, meteorologi yang berbicara masalah kehidupan tanaman, hewan, manusia. Agrometeorologi terkait dengan pertanian. Rural meteorologi, meteorologi pedesaan. Marine meteorologi, meteorologi maritim. Ya, lanjut ke Mas Satrio yang ruang lingkup. Terus saja di sweep. Masih ke bawah itu masih pengertian. Ya, satu lagi. Slide berikutnya ya. Lanjut Mas. Ruang lingkup meteorologi juga itu berdasarkan dari ketinggiannya. Ya, ada 3. Yang pertama mikroklimatologi. Yang kedua mesoklimatologi. Yang ketiga makroklimatologi. Apa itu mikroklimatologi? Kalau Mas Satrio bacakan. Bacakan arti mikroklimatologi kepada teman-teman. Mikroklimatologi yakni ilmu yang membahas atmosfer sebatas ruang antara pergerakan hingga sekitar puncak tajuk tanaman. Maaf, bukan pergerakan, tapi kamu lihat perakaran, Mas. Ini tanaman. Perakaran. Iya, perakaran hingga sekitar puncak tajuk tanaman atau sifat atmosfer di sekitar permukaan tanah, atau mempelajari pada lapisan udara terdekat dengan permukaan bumi di bawah 2 meter. Unsur-unsur iklim tersebut dapat dipengaruhi oleh perubahan panas dan pendinginan permukaan tanah dan benda atau tumbuhan tempat. Nah, kalau di lapangan nanti kalau kita praktek ya mudah-mudahan ada waktu ya, dan pandemi telah lewat, itu di sekitar di bawah rumput, Mas. Ini mikroklimatologi. Jadi cukup dia sampai ada temperaturnya dimasukkan ke dalam tanah. Kan itu di bawah 2 meter. Permukaan bumi di bawah 2 meter. Ya, itu namanya mikro. Ya kan? Nomor 2, coba dibaca, Rian. Halo, kedengeran nggak, Pak? Mesoklimatologi, Mas Rian. Bacakan. Mesoklimatologi, yakni klimatologi yang membahas perilaku atmosfer dalam daerah yang relatif sempit, tetapi pola iklimnya sudah berbeda dari iklim wilayah sekitarnya. Sebagai contoh, iklim perkotaan dan iklim pada daerah badai. Nah, jadi kalau kita bicara masalah Jakarta, itu kita ambil namanya mesoklimatologi. Saat ini, ya kan, iklimnya bagaimana? Karena mau masuki musim hujan. Begitu juga daerah-daerah pegunungan atau daerah-daerah yang sering kali terkena badai, angin tropis, ya, seperti yang kemarin terjadi adanya topan di beberapa tempat, ya. Tapi sebenarnya topan itu di luar negeri, Mas. Yang ada kita angin puyuh atau angin berubu, angin kumbang. Nah, kamu pelajari pernah di SMA itu, ya. Angin berubu terjadi di mana, angin kumbang di mana, gitu loh. Ya kan, ada di beberapa tempat wilayah kita. Kalau badai itu lebih mengarah ke badai tropis sebenarnya. Oke ya. Jadi antara permukaan sampai kira-kira kalau kamu perhatikan bisa di gunung-gunung pencakar langit. Itu adalah mesoklimatologi. Kemudian yang ketiga, yang Bapak masih kenal ini, coba ASBAN ya, namanya ASBAN, ada ASBAN. Makroklimatologi, bacakan Mas. Makroklimatologi yakni klimatologi yang menekankan pembahasannya pada penelaah iklim daerah luas skala besar. Betul. Wilayah lingkupnya mulai batas ruang iklim mikro hingga puncak atmosfer serta meliputi seluruh dunia. Nah, ini global iklim, Mas. Jadi iklim yang ada di Arab Saudi itu bisa mempengaruhi juga iklim-iklim di wilayah lainnya yang sampai sejauh misalnya ke Eropa. Satu titik mempengaruhi juga titik yang lain, itu makroklimatologi. Makanya global climate gitu. Kejadian yang saat ini saudara pernah tahu namanya La Nina.
yang saat ini terjadi nih, ya. Nah, nanti coba di Google kamu lihat apa itu La Niña. Itu suatu peristiwa memanasnya suhu atau mendinginnya suhu, ya, yang terjadi di Pasifik Barat, Mas. Tapi kejadiannya mempengaruhi kita. Nah, itu makroklimatologi. Lanjut ya. Begitu juga coba Satrio lanjut juga di halaman berikutnya. Kedudukan meteoroklimatologi di dalam ilmu geografi. Lanjut Mas Satrio. Ya, oke. Geografi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari, ya jangan lanjut dulu Mas. Masih di kedudukan metklim dalam geografi. Ya, lihat itu di file Bapak. Ya. Nah, gitu ya. Jangan dulu. Ke Bapak juga sama nih. Ini Pak. Ya. Jalan sendiri. Enggak ini. Bapak tekan aja. Geografi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer. Apa itu geosfer? Geosfer adalah kumpulan daripada atmosfer, hidrosfer, litosfer, biosfer, dan antroposfer. Ya, mulai pendekatan ke ruangan, ke lingkungan, dan kompleks wilayah. Maka kajian tentang cuaca dan iklim dalam geografi titik tumpunya adalah pada persamaan dan perbedaan fenomena atmosfer. Itu ya. Jadi kalau misalnya Anda sekarang pendidikan geografi, itu pendidikan yang ditujukan kalau kamu nanti mau jadi dosen atau menjadi guru, dan geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer. Geosfer itu gabungan yang tadi saya katakan mengenai udara, mengenai air, mengenai batuan, mengenai kehidupan, dan pengaruh-pengaruh yang diakibatkan oleh perilaku manusia. Antroposfer. Nah, ada beberapa slide Bapak sudah jelaskan. Silakan bertanya. Silakan, Mas. Ayo. Silakan bertanya. Barang bertanya nih. Udah paham dong berarti ya. Silakan tanya. Ayo. Apa saja ditanyakan yang kira-kira lewat tadi? Saya Pak, mau nanya Pak. Nabila ya, Soleha. Siapa namanya? Nabila Soleha Pak. Oke, tanya apa Mbak? Atmosfer itu yang melindungi bumi itu kan ya Pak ya? Betul. Nah, itu bisa ditembus oleh pesawat ini Pak? Ya, jadi begini Mbak. Atmosfer itu sama seperti kalau kita mempelajari daripada lintasan. Apakah bumi mengelilingi matahari atau bulan mengelilingi bumi. Jadi sebenarnya atmosfer itu kalau kita misalnya ini garis begitu, enggak. Dia seperti ada semacam kayak selaput gitu Mbak. Jadi kita tidak bisa melewati sesuatu itu, atau kita kebakar saja gitu. Itu atmosfer. Selaput bumi. Tapi hayal, Mbak, garis hayal. Ya. Jadi tidak ada seperti ada pembatas gitu. Misalnya ada kayak semacam apa yang menentukan bahwa ini ada troposfer, stratosfer itu apa berdasarkan suhunya. Nanti kita lihat suhunya di atmosfer itu gimana. Seperti tadi yang kita lihat apa di slide sebelumnya, ada yang dingin, ada yang panas gitu. Jadi pembatasnya sendiri tidak ada, itu garis hayal saja. Ya, begitu. Dia selaput. Tapi memang ada abstrak gitu kelihatannya, ya. Karena kan dia bentuknya ada gas, ya kan? Ada benda padat, seperti satelit, ada planet segala macam gitu. Paham ya? Iya Pak, terima kasih. Ya, iya. Jadi tidak kita bisa temukan kayak ada suatu benda penghalang gitu enggak, ya?
Dia karena berupa komposisi, nanti ada nitrogen, ada oksigen gitu, berupa gas. Silakan lagi, ada yang bertanya. Pak, saya bertanya, Pak. Ya, sebutkan nama Mbak. Ya. Saya Rifani Suryandani. Ya, silakan. Itu Pak, kalau La Nina itu biasanya dampaknya di satu negara aja atau di semua negara di bumi? Ada daerah-daerah, ya toh, kalau dia berdekatan dengan posisi di ekuator Pasifik sampai ke India, sampai ke Bangladesh, itu sampai ke Jepang ada. Ya, tapi kalau di sebelah timurnya daripada posisi Pasifik Barat, ya kan, itu La Nina, ya kan, di daerah-daerah seperti itu mungkin agak jauh. Tapi kalau kita Indonesia karena berdekatan Samudra Pasifik, kan kita ada 2 samudra ya, India dan Pasifik. Nah, itu sangat nyata Mbak dampaknya. Dan La Nina juga itu yang membuat dari orang-orang luar. Ya, kalau El Nino adalah anak Natal. El Nino kelahiran Natal itu karena terjadi biasanya tanggal 25 Desember. Gitu, anak Natal. Kalau La Nina kebalikannya. Kalau El Nino di Indonesia itu menjadi musim kemarau, kering. Tapi kalau La Nina membuat musim penghujan dan basah. Gitu, Mbak. Ya. Nah, La Nina itu adalah ya kan? La Nina adalah mendinginnya suhu permukaan laut. Ya, mendinginnya. Kalau El Nino adalah memanasnya, itu dibalik. Jadi kalau pada saat terjadi La Nina, Indonesia musimnya adalah musim hujan. Kalau terjadi El Nino, maka Indonesia masuk musim kemarau, kering terus. Gitu. Paham ya? Iya, Pak. Nanti lihat lagi di Google. Oke. Ya, nanti ada juga Bapak berikan istilah-istilahnya. Sekarang lanjut. Ya. Bapak tanya sekarang ke ini Bapak lupa nih nama-namanya nih. Ntar Bapak lihat dulu. Tadi yang baru masuk dari grup B, ya kan? Bapak coba tanya. Amanda, ada Amanda? Amanda hadir? Amanda hadir. Itu dia sebut fenomena apa, Mbak? Fenomena. Fenomena. Ya. Yang sebut fenomena apa? Amanda belum lihat kali ini slide-nya nih. Apa disebut dengan fenomena? Kan Bapak ada tuh yang Bapak merahin tuh. Geografi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer. Nah, fenomena itu apa? Boleh bantu dijawab nggak, Pak? Boleh, saya bantu, silakan Pak, Mas. Sebutkan nama Mas. Ahmad Rian, Pak. Iya, Ahmad Rian, silakan Mas. Kalau saya itu, menurut saya itu fenomena itu adalah gejala alam ya, Pak. Ya, iya, betul, nggak apa-apa. Gejala alam. Terus ada lagi? Udah, Pak. Udah. Itu di dalam slide 6, Bapak juga menyebutkan di situ fenomena hal-hal yang dapat disaksikan dengan panca indera dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah. Fenomena alam, gejala alam, gerhana adalah salah satu contoh yang ada di dalam ilmu pengetahuan. Atau yang kedua, sesuatu yang luar biasa, keajaiban. Atau 3, fakta atau kenyataan. Nah, fenomena itu nanti bisa kalian ukur, ya kan, dengan beberapa pendekatan, metode, sehingga menjadi fakta di lapangan. Ya, Bapak pernah bikin dulu buku namanya Fenomena
perubahan iklim di Indonesia. Nah, waktu itu Bapak bikin 2010, itu baru mengarah beberapa indikatornya. Makanya disebut indikasi perubahan iklim. Nah, kita akan coba nanti bahas itu pada beberapa pertemuan yang akan datang. Ya, betul. Gejala alam. Tapi faktanya memang ada fenomena meletusnya gunung berapi. Itu bisa juga akan terjadi. Gitu ya. Nanti bisa kamu lanjutkan. Nah, itu di dalam slide ya, 6 juga itu ada beberapa pembagian geografi. Kalau kalian zoom ya, itu ada tulisannya di situ. Geografi adalah ilmu yang mempelajari semua ilmu aspek fisik, aspek alam atau fisik juga, aspek sosial dan aspek budaya, Mas. Jadi yang gado-gado. Artinya semuanya dipelajari. Ada geologi, geomorfologi, ada meteorologi, klimatologi. Itu yang lingkaran biru sebelah kanan di bawahnya fenomena. Ada hidrografi, oceanografi, ada sejarah, geografi, historia, ada astronomi, geografi, matematika, ada politik, geografi, ada ekonomi, geografi, ada sosiologi, ada antropologi, ada biologi. Jadi campur aduk ilmu kamu itu. Kenapa Rian harus ambil geografi? Bingung kamu nanti. Kenapa? Kenapa, Mas? Pilihan kedua kali ya? Kenapa, Pak? Kenapa kok harus ngambil geografi? Itu mau campur aduk gitu, Mas. Yang nggak apa-apa, emang nggak apa-apa? Iya. Pilihan pertama. Saya pertama masuk begitu juga. Saya kan alumni UI, tapi di MIPA kan geografi saya. Kok kenapa kamu ngambil geografi? Ilmunya campur aduk. Ilmu dipelajari. Setelah masuk ke BMKG, wah benar-benar Mas, ilmunya terpakai banget. Bagaimana menggunakan ilmu geografi itu untuk menggambarkan kamu kamu sering tahu Gojek nggak? Tahu nggak Gojek, Mas Rian? Tahu Pak. Ya, nah itu kan perlu lokasi, Mas. Iya, lokasi. Nah, lokasi peta. Kan ada peta. Nah, jadi kalau semua ilmu itu kita gunakan peta, alhamdulillah ilmu geografi itu akan dipakai gitu loh. Jadi Gojek itu ada mapping, ada Google Map, ada Geomap segala macam, itu menggunakan ilmu geografi soal keruangan. Ya kan? Coba kemarin Bapak ngirim bahan itu ke teman-teman. Terjadi banjir bandang di Garut Selatan. Nah, Garut Selatan itu menentukan apa? Tempat ya, Mas? Ya kan? Nah, tempat itu lokasi. Ya, lokasi itu pelajari di mana? Di mana, Mas? Yang mempelajari tentang tempat di mana, Mas? Ilmu apa? Siapa bisa jawab? Siapa bisa jawab? Ilmu yang mempelajari tentang tempat. Kedudukan di bumi. Ilmu apa? Hah? Oh, takut sih? Jawab aja. Itu kan dalam konsep geografi, Pak, itu. Lokasi itu, Pak. Semua lokasi yang namanya lokasi itu pasti geografi. Geografi. Kan itu Bapak beda. Sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari persamaan perbedaan fenomena geosfer. Salah satunya kita di bumi. Ya kan, biosfer, hidrosfer gitu loh. Bumi yang kita tempati ini dia memerlukan lokasi, koordinat. Koordinat itu ada di peta. Nah, orang geografi itu menggunakan tool, alat itu adalah peta. Sejarah. Toolnya apa? Alatnya apa? Ayo jawab. Sejarah apa? Perang di Penegoro 1825-1830. Gunung Krakatau meletus 1883. Pemberontakan PKI 1965. Nah, itu sejarah. Itu menggunakan apa?
Orang sejarah menggunakan apa, Mas? Yuk kadang jawab. 1985, 1930, 1925, 1930 itu menentukan apa? Gila, nggak bisa jawab nih. Waktu ya, 19 Pak. mahasiswa, hah? Apa? Waktu bukan? Ya, waktu. Jadi sejarah itu kapan? Waktu dia tulnya. Kalau kita nggak bisa. Ya kan? Flu babi kapan itu merebak? Corona mulainya kapan? Di mana? Itu geografi yang tahu. Dan sejarah tahunnya 2019, 2020. Nah, gitu. Biologi, ilmu yang mempelajari tentang kerangka manusia. Makanya kalau kamu masuk lab biologi, ada pasti tubuh manusia rangka-rangkanya. Nah, seperti itu. Jadi mudah-mudahan kalau kamu memilih jurusan geografi, nggak salah. Apalagi kamu ngajarkan. Semua titik yang ada di bumi itu dipelajari di peta. Ya kan? Nah, pertanyaan saya pernah waktu ujian sarjana, Mas, kamu tahu yang namanya Pulau Madura? Tahu pasti, Pak. Dekat Surabaya. Ada apa di sana? Apa ya? Pulau Madura disebut pulau apa, Mas? Wah, di SMA nggak dipelajari nih. Pulau Madura terkenal dengan pulau apa? Wah, kadang tahu ini. Ayu masuk nggak Ayu? Hadir nggak Ayu? Mbak Ayu, hadir nggak? Nggak ada Ayu ya? Halo? Mas Rian, ada Ayu nggak? Halo Ayu, Assalamualaikum. Nggak ada Ayu ya? Terus Inaka, ada nggak Inaka? Ada Ayu. Pulau Madura disebut pulau apa? Pulau Garam. Pulau Garam bukan, Pak? Pulau Garam. Bener Ayo bisa menjawab tuh. Pulau Garam. Karena dulu Belanda ya kan membuat garam itu khusus di pulau itu. Pertama cocok iklimnya, lokasinya segala macam. Disitulah ilmu geografi berperan, Mas. Gitu loh, ya kan? Baik. Kira-kira kita kan kalau nggak salah berapa menit lagi nih waktunya? Satrio, 7, 8, 9? Ya, Pak. Berapa menit lagi? Coba dicek. Karena masih banyak ilmu kita nih. Masih baru 6 slide dari 25 slide. Berapa menit lagi Mas dicek? 28, Pak. Masih ada. Bagus deh, 20 menit ya. Baik, Bapak lanjutkan. Kamu lanjut juga. Geser nih, Pak. Slide berikutnya, Mas. Slide berikutnya, Mas. Biar nanti cepat. Dan saya minta waktu sebelum berakhir 5 menit ini adalah absen sama ingin membuat kelompok kalau bisa. Selanjutnya seperti tadi saya katakan, ya kan, di mana posisi tadi geografi di ranah ilmu-ilmu. Nah, geografi juga di sini, ilmu klimatologi juga ada di sini, di slide yang nomor 7 ini, yang kamu tampilkan di Satrio, ya, itu ada meteorologi cuaca, itu atmosfer. Jadi litosfer itu dibagi ilmu-ilmunya. Ini nanti kamu pelajari semua. Mungkin di prodi lain nggak ada. Ini kamu pelajari bagaimana sulitnya kamu masuk ke pendidikan geografi. Hewan ada di biosfer, ada zoologi, tumbuhan ada di biologi, gitu. Ya, pokoknya nanti kamu pelajari dan kalau kamu ada pertanyaan kirim WA ke Bapak. Lanjut, Mas. Aplikasi meteorologi klimatologi dalam kehidupan. Ya, aplikasi meteorologi atau ilmu cuaca dengan mengetahui parameter dasar meteorologi seperti angin, curah hujan, dan lain, kita dapat mengaplikasikannya dalam berbagai banyak bidang. Di halaman ini kami menampilkan beberapa contoh aplikasi prediksi meteorologi yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Prediksi gelombang laut itu bisa, ya, kamu nanti pelajari. Prediksi sebaran abu vulkanik di udara, nanti kamu baca, itu bisa dipelajari.
Prediksi pencemaran udara kendaraan bermotor di daerah Bandung, itu kalian bisa pelajari. Ya, kamu ikutin, Mas. Prediksi kekeringan menggunakan data yang dari NCAP CFS. Nah, kamu tinggal ketik aja, ya kan? NCAP itu apa, nanti tinggal masuk ke webnya, kamu bisa lihat nanti. Ya, banyak di situ data-datanya. SPI adalah Standardized Precipitation Index, adalah suatu metode untuk mengukur kekeringan yang ada di wilayah Indonesia. Gitu. Ya, lanjut Mas, kamu ikutin terus. Nah, salah satu yang menjadi, ya kan, perhatian orang-orang meteorologi adalah bagaimana melakukan tracing, tracking siklon tropis Dahlia. Nah, kemudian putra kedua saya ngambil PKM-nya, jadi kayak semacam PKL di kami nanti di Huamka, ya, itu mengenai tracking siklon tropis Dahlia yang terjadi pada bulan April 2017. Ini menggunakan ArcGIS, SIG, menggunakan data ECMWF dari Eropa, gitu, ya. Jadi kalian itu main di komputer terus, Mas, ya. Namanya Reva, anak yang kedua ini, ya. Itu ilmu kelautan Universitas Brawijaya, tracking siklon tropis Dahlia. Nah, kamu bisa nanti lihat bagaimana ceritanya mengenai siklon tropis Dahlia itu. Lanjut, Mas. Nah, ini adalah beberapa contoh, ya kan, pekerjaan di BMKG. Nah, kenapa saya sebut BMKG? Karena BMKG singkatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Nah, kebetulan saya pensiunan sana. Jadi mengenai meteorologi, alhamdulillah agak paham deh, ya. Cuma ilmu yang geofisika tidak ada mata kuliahnya. Tahu dimasukkan ke mata kuliah apa? Bapak nggak tahu geofisika. Itu bagus juga mengenai gempa bumi, tsunami. Nah, saat ini sedang rame nih. Akan terjadi tsunami di wilayah pesisir selatan setinggi 20 meter. Nah, gitu. Nah, itu orang geofisika yang mau pelajari. Ya. Nah, di sini kita mengenal namanya National Digital Forecasting System. Jadi bagaimana sistem perakiraan menggunakan digital komputer semua untuk wilayah Indonesianya, Mas. Dalam waktu 3 jam kita udah bisa memantau per kecamatan. Gitu. Lanjut, Mas. Nah, ini contoh-contohnya, softwarenya, hardwarenya. Ini produknya dihasilkan, ya, produk-produk yang dihasilkan. Satrio ngikutin terus, Mas Satrio. Nah, sampai seterusnya. Terus, ya, sekarang sampai Meteo Factory. Itu adalah pabrik dari cuaca meteorologi. Terus, Mas. Ya. Slide-nya dilanjutkan. Ya, terus. Lagi, Mas. Nah, ini adalah hardware-nya, ya. Lanjutkan lagi, Mas. Nah, ini produknya. Jadi kalau nanti saya share contoh-contohnya, seperti kita mau mengetahui curah hujan yang terjadi di Jakarta, ada, ya, gitu. Nah, stop untuk di aplikasi klimat. Kalau tadi meteorologi, sekarang adalah klimatologi. Terus, Mas Satrio, ada tulisan di slide 17. Lanjutkan di slide 17. Terus. Lagi, ya, ini stop. Nah, di sini namanya sekolah lapang iklim. Nah, ini sekolah yang tidak ada tempat untuk belajarnya. Kita di lapangan, Mas. Di persawahan. Tapi petani itu diajarkan bagaimana cara cocok tanam dengan menggunakan data iklim. Nah, apa yang disebut sekolah lapang iklim. Itu bisa 6 bulan, Mas. Untuk melihat dari mulai nanam padi sampai panen. Gitu. Wah, kamu udah duluin aja nih. Ya, belum Bapak ceritakan. Nah, ini monitoring awal musim hujan tahun 2020. Jadi kalau kamu misalkan mau mengetahui kamu tempat tinggalnya di mana, ya kan, kapan awal musim hujan, apakah minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat dari bulan itu bisa ada, sudah dapat diperkirakan. Ya, ini Jawa Barat. Tapi kalau untuk yang wilayah DKI, Bapak ada. Ya, Bapak belum tampilkan di sini. Nah, ada yang warna putih. Itu disebut daerah non zona musim.
Itu wilayah Bogor dan sekitarnya. Karena Bogor termasuk wilayah yang tiap saat hujan. Disebut kota hujan, Bogor. Kita tidak bisa memperkirakan bulan ini hujan apa tidak. Jadi kita sebutnya adalah wilayah non-zona musim. Tapi kalau ada yang gambar-gambar seperti warna hijau, warna kuning, kemudian warna coklat, itu yang bisa diperkirakan, Mas. Kapan mulainya musim hujan? Gitu. Lanjut. Nah, ini tolong dipelajari manfaat informasi cuaca dan iklim. Biasanya di UTS atau di kuis Bapak akan keluarkan. Contoh, kajian meteorologi klimat yang benar akan merubah cuaca dan iklim sebagai faktor penghambat menjadi faktor penunjang. Dari faktor negatif jadi faktor positif. Manfaatnya meningkatkan kewaspadaan terhadap akibat negatif yang ditimbulkan cuaca iklim yang ekstrim. Contoh, bencana hidrometeorologi itu katanya diakibatkan oleh hidrometeorologi oleh cuaca. Nah, apakah benar? Nah, kalau misalnya kita mau tahu, kita harus memitigasi, mewaspadai. Nah, itu kewaspadaan, Mas. Yang kedua, menyesuaikan diri atau adaptasi terhadap usaha yang serasi dengan sifat cuaca sehingga terhindar dari kerugian. Kita adakan asuransi. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang teknis sosial ekonomi dengan menerapkan teknologi pemanfaatan sumber daya cuaca. Contohnya hujan buatan, TMC, ya kan, teknologi modifikasi cuaca. Begitu, ya. Lanjut. Nah, inilah awal mula, ya. Saya coba kepada kalian bagaimana menerapkan ilmu meteorologi klimatologi di lapangan. Nah, ini pertemuan kami dengan dosen-dosen UHAMK, ya, pada saat saya sebelum pensiun di Stasiun Klimatologi Bogor. Terima kasih kepada saudara-saudara yang telah mengikuti acara meeting atau pelajaran hari ini. Nah, tolong nanti, ya, saya ingin kepada saudara untuk membuat 4 kelompok, jadi bisa 4-5 orang, ya. Jadi bisa saja nanti saya tidak menentukan kalian kelompoknya mana-mana, ya. Ahmad Rian, apakah dengan Arif, apakah dengan Ayu segala macam, tolong buat nanti WA ke Bapak, ya. Tidak berdasarkan kedekatan atau sohib, tapi yang mau bekerja, gitu. Baik, ada pertanyaan saya tunggu sampai nanti habis ini kamu kuotanya. Recordingnya bagus, Satrio. Apa mau absen dulu? Satrio? Udah Pak, udah bagus. Siap, bagus. Nah, sekarang mau liftnya pukul berapa? Nah, Pukul berapa? Nanti dilihat, jangan sampai ini. Apa lagi nih? Tuh. Iya. Di sini sih 15 lagi, Pak. Wih, mantep dong. Kamu bisa ngobrol dulu sama teman-teman. Ya, Bapak nyiapkan ke kelas A masalahnya. Iya, dari kelas A juga, Pak, Bapak. Iya, Bapak di A nanti ini. Bapak lagi mulai, ya seperti tadi nih, lagi cari-cari ini. Ya, headset yang baru kalau bisa. Jadi Bapak kalau bisa lift dulu ya. Jatuhnya jam berapa, Bapak? Jam 9 berapa? Waktu Bapak ke kelas B jam 9 berapa, Mas Rian? Bentar, Pak, bentar. Cek dulu ya. 9.20 apa 9.10? Sabar pagi, cek, Pak. Nah, jadwal yang kamu sekarang hari ini, Bapak 9.10 apa 9.20? Pak. Nggak apa-apa. 9.30. Banyak ya? Ya. Berarti masih ada waktu kira-kira
15 menit ya? 15 menit kan? Oke. Sekarang kamu dengan teman-teman ya, Pak, diatur. 15 menit lagi. Diatur. Bapak mau invite ke A juga. Karena mau coba pakai laptop. Ya. Bapak nggak alip dulu. Silakan kalian koordinasi. Satrio dibimbing dari kamu hostnya. Bapak dengerin aja. Oke, Pak. Ya, nanti 5 menit sebelumnya nanti Bapak pamit. Sekarang belum pamit, belum live. Di ketua kelas di apa namanya dipandu. Silakan Rian dipandu, teman-teman. Ini buat kelompok, Pak. Ya, buat kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu nanti materinya tentang apa, Pak? Yang untuk kelompok itu apapun dari semester 1, misalnya mata kuliah saya, dari pertemuan 1 sampai ke 2 atau 3 nanti kita kuis gitu. Kamu bahas gitu aja. Dan tugas-tugas nanti saya kirim. Oh, jadi kelompok kita, banget, Pak. Iya, kelompok aja dulu. Nanti materi Bapak akan kirim bahannya dan pertanyaannya juga. Oke. Dari mana dulu nih? Mau mulai nih? Ngomong dong. Kedengeran nggak suara saya? Masuk Yan. Kedengeran. Berarti ada yang 4 sama 5 orang ya? Iya. Atau berarti satu kelompok 4 orang ya? Ada 4 orang. Satu ada 1-4, sisanya 5 ya? Iya, 1-4. 3-5, 1-4. 5. Mau milihnya sesuai apaan? Siapa ya? Serah. Gue yang pilih sendiri apa ini? Apa ngacak? Apa gue yang pilih? Gimana ngacak? Ngacak lihat. Yang pilih. Random aja, random. Iya, random. Random ya? Pilih. Random gue yang milih. Iya. Yeah. Kelompok 1. Bentar. Campur aja ya, cowok cewek kelompoknya. Waduh. Kelompok apa Fahri ya? Coba barusan siapa? Kelompok 1 Fahri. Terus yang kedua masih kelompok 1 nih. Tulis yang kelompok 1 dulu ya. Anissa, kelompok 1. Lalu Gita. Nabila.
sama Sultan. Kelompok 2. Kelompok 2 Satrio. Kelompok 2 Satrio. Oh. Terus Gina. Ayu. Putri. Arif. Kelompok 3 saya sendiri. Rian. Lalu Anastasia. Putri. Putri udah ya? Mas Satria, tolong nanti bantu Bapak screenshot ya, Mas. Screenshot apaan ini, Pak? Jadi semua videonya di-on-kan semua. Kemudian kamu screenshot kayak semacam di foto gitu. Foto aja, Pak. Nggak bisa screenshot. Boleh? Nggak bisa ya? Boleh. Ya, tolong ya. Sebelum berakhir. Iya, Pak. Dikirim WA ke Bapak. Kelompok 3 ulang lagi ya. Kelompok 3 Rian, Anastasia, Jihni, sama Ivan. Kelompok 4 langsung aja kelompok 4 ya. Kelompok 4 5 orang. Asbian. Dinaka. Ya, tetap Ji. Rifani. Tuh. Biasanya siapa sih yang belum? Biasanya siapa yang belum? Yang belum siapa? Gua belum. Siapa? Siapa? Amanda ya? Iya. Amanda. Satu lagi. Baby. Ayo Baby ya. Baby. Sudah. 4 orang. 5 orang. Udah, Pak. Udah. Kalau sudah, terima kasih. Kemudian tolong sebelum berakhir, kita foto bersama dulu. Foto bersama. Untuk absen. Semua on cam. Ya. On cam. Biar nanti difoto sama Mas Satrio. Ivan on cam, Ivan. Tolong. Boleh. Ivan boleh. Nanti kirim WA ke grup. Foto sudah siap semua? Satrio. On cam semua? 19-nya. Bentar, sabar. 19 mahasiswa. Video.
Tapi jelas. Terang kali ya. Deh, Pak. Dah, kirim Bapak ya langsung ya. Iya, Pak. Oke. Nah, sampai ketemu minggu depan. Nanti apa yang kira-kira tugas, tolong lihat di silabus itu ada tugas untuk berikutnya. Dibaca. Akhirnya, saya ucap terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, makasih. Makasih ya. Oke, Pak. Dadah. Ya, Pak. Lihat ya, Pak. Ya. Dadah, Pak.